Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh pengurus Pleno Partai Golkar yang menghadiri rapat tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Bendum, seluruh Wakil Ketua Umum hadir, kepala lembaga, badan, yayasan yang didirikan oleh Partai Golkar juga hadir, pengurus pleno yang hadir, alhamdulillah banyak, ya, dan dengan mudah quorum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jam terbang begitu banyak, ya, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden elected. Tidak ada perubahan. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar, yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Rekan-rekan media, tentu Partai Golkar akan terus-menerus bekerja sama dengan teman-teman media. Ya, kami butuh dukungan dari teman-teman media, ya, agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini
bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja Mbak Mutia ya. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati hari ulang tahun Partai Golkar pada bulan Oktober yang akan datang, Partai Golkar akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Bapak Erlangga Hartarto. Partai Golkar mengalami atau menjalani banyak sekali, merasakan suka dan duka, pengalaman yang luar biasa, challenge yang sangat berat, dan itu semua dijalankan dengan baik oleh Bapak Erlangga Hartarto. Banyak sekali kenangan kita, Partai Golkar, baik itu DPP maupun DPD dan seluruh kader Golkar di Indonesia terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto yang terus-menerus menoreh keberhasilan bagi Partai Golkar, khususnya keberhasilan dalam pemilu, di mana suara Partai Golkar berhasil menjadi pemenang kedua dan naiknya juga alhamdulillah cukup tinggi. Sukses Pilpres, ya, kemenangan dari Bapak Prabowo dan Pak Gibran juga merupakan kontribusi yang sangat penting yang telah diberikan oleh Partai Golkar. Saya kira itu, saya persilahkan, ya, 3 saja Mbak Mutia ya. Ya Pak ya, 3 penanya. Pak Andika izin Pak, Diana dari CNN TV. Saya Pak Mujijo Pak. Dia dari CNN TV. Mau tanya 2 pertanyaan Pak. Yang pertama soal agenda Rapimnas dan Munas, ini apakah menentukan agendanya apa aja Pak? Agenda utamanya? Apakah hanya ketum definitif atau juga ada perubahan ADART? Gitu. Kemudian yang kedua. Kenapa sih pertanyaannya perubahan ADART? Kemudian ADART harus berubah untuk bisa melancarkan hal itu. Rapimnas digelar untuk mengesahkan apa yang tadi sudah diputuskan dalam pleno, ya, yaitu jadwal Rapimnas dan jadwal Munas tadi yang sudah disahkan oleh pleno. Jadi Rapimnas hanya membahas 1 agenda. Kalau Munas itu yang pasti akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum baru, ketua umum definitif. Saya tidak maju. Oke, langsung ya silakan. Pak, sebelumnya saya ucapkan selamat semoga bisa menambah Golkar untuk melanjutkan masa depan dengan baik. Pak Saja Akbar dari Narasi Pak. Pertanyaan saya pertama adalah apakah menggelar Rapimnas dan kemudian dilanjutkan dengan menggelar Munas sebelum masa pelantikan presiden terpilih dilakukan itu merupakan agenda satu-satunya solusi jangka pendek yang bisa diambil oleh Golkar. Karena Mas, jadi faktanya satu fakta yang sangat pahit. Oke. Sudah mundur. Sehari sebelum Pak Erlangga mundur, beliau menyatakan bahwa beliau menghendaki bahwa Munas itu sebaiknya digelar pada Desember. Artinya ada semacam ini
sebaiknya Munas itu digelar setelah pelantikan presiden terpilih dilakukan. Dan apalagi kalau misalkan saya baca di ADR saya jawab supaya nggak. Saya udah ngerti. Jadi gini, kenapa perlu diputuskan PLT Ketua Umum, ya, dan juga perlu dilakukan Munas segera, itu karena dalam menghadapi agenda-agenda kenegaraan yang dalam waktu dekat ini kita butuhkan ketua umum definitif. Kita butuhkan ketua umum definitif. Pak, bagaimana sebetulnya sikap Pak Erlangga terkait dengan keputusan ini? Apakah DPP juga berkomunikasi dengan Pak Erlangga? Secara pergantian, Mas. Apakah DPP berkomunikasi dengan Pak Erlangga terkait dengan keputusan pada malam hari ini? Pasti. Terus yang kedua, bagaimana DPP merespon suara dari beberapa pengurus Golkar, terutama dari Dewan Pakar yang menyuarakan pencalonan Pak Jokowi sebagai ketua umum Golkar? Begini, ya. Jadi kewenangan untuk menetapkan kapan Rapimnas dan Munas kan ada dua arah. Yang pertama ada 2/3 usulan dari provinsi, ya. Yang kedua adalah diputuskan oleh pleno, ya. Pleno tadi kan ini force major, sesuatu yang tidak kita harapkan. Pleno tadi secara tegas musyawarah untuk mufakat, sepakat bahwa dalam menghadapi agenda-agenda kenegaraan yang penting dibutuhkan ketua umum yang definitif. Oke? Satu lagi? Satu lagi. Detik. Kira dari Detikcom, Pak, saya ingin menanyakan tadi kan Bapak bilang tidak akan maju lagi waktu di Munas untuk menjadi catat. Apakah catat? Bukan lagi, saya nggak pernah maju. Oh iya, siap saat. Berarti tidak akan maju. Saya tidak maju. Cukup kan? Apakah Bahlil yang akan menjadi catatannya? Tapi pertanyaan kedua itu soal ada isu bahwa Golkar ini akan membentuk ketua harian dan dewan pembina yang akan ditempatkan untuk Pak Jokowi. Apakah itu betul? Terima kasih. Kedua pertanyaan itu saya jawab jadi satu, yaitu semua nanti keputusan terhadap siapa yang akan menjadi ketua umum terpilih, semua keputusan berkaitan dengan format organisasi ditentukan di Munas. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.